Shalom, selamat hari Minggu buat semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami masih bisa beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan jamah semua umat-Mu, Tuhan urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Kami akan mulai ibadah ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, masalah, penderitaan, pergumulan boleh datang dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, ada rasa tenang karena kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu.
Sungguh benar Tuhan, kami mengaminkan lagu ini Bapa, bahwasanya kami hanya merasa tenang ketika kami dekat Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami merasa kami tidak pernah ditinggalkan, karena Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari bersabdalah Tuhan kepada kami semua. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar boleh menjadi ingat-ingatan, terus menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami yang mendengarkan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati beliau, bahkan apapun yang beliau kerjakan, biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau pakai beliau terus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Keberkatan Tuhan, amin. Sebelum firman Tuhan disampaikan, ada pengumuman. Yang pertama, telah dipanggil pulang kakak dari Bapak Edi Setiono. Ya, Bapak Edi Setiono di Bangilan. Ya, biar Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Juga telah dipanggil pulang kakak dari Tante Peng, Bapak Tejo Darsono. Ya, Tante Peng ini tinggal di Karangbolet. Ya, mungkin sebagian dari antara kita yang ada banyak yang tidak tahu. Dan kemarin lusa Tuhan sudah memanggil pulang Bapak Tejo Darsono. Dan sebentar sehabis ibadah ada ibadah penghiburan di Tresno Budi. Kalau misalnya saudara Bapak Ibu ingin menghibur, boleh hadir, tentunya dengan prokes ya, protokol kesehatan. Dan besok jam 7:30 ada doa keberangkatan jenazah, karena jenazah akan dimakamkan di Pati. Ya, jadi doa 7:30 jam 8 diberangkatkan dan acara selanjutnya di Pati. Ya, bagi jemaat yang ingin hadir, monggo silahkan. Tuhan memberkati kita semua. Nah, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan kita yang terdapat dalam Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-68. Injil Lukas, pasal yang pertama, atau mulai ayat 67, kita baca sampai ayat 68 aja. Ya. Saya baca ayat 67 dan Bapak Ibu ayat 68. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Nah, ini merupakan nyanyian pujian dari seorang yang bernama Sakaria. Salah seorang imam yang bertugas pada waktu itu, dan Sakaria ini merupakan ayah dari Yohanes Pembaptis. Istrinya bernama Elisabeth. Dan setelah Yohanes Pembaptis lahir, ada satu nyanyian dari Sakaria, tentunya dengan pimpinan Roh Kudus, dan di tengah-tengah nyanyian itu sebenarnya isi dari nyanyian itu Sakaria sedang bernubuat. Nah, dikatakan di dalam ayat 68, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Di tengah-tengah Sakaria menaikkan pujian yang ternyata itu merupakan nubuat tentang apa yang kemudian Yesus lahir dan kerjakan di dalam dunia ini.
Nah, Sakaria mengatakan bahwa terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Melawat. Nah, saya tertarik dengan kata melawat ini. Nah, kata melawat ini kalau saudara lihat di dalam terjemahan bahasa aslinya menggunakan kata episkoptomai. Nah, yang mempunyai pengertian yang pertama, Tuhan mengambil alih. Ya, Tuhan yang mengambil alih. Kemudian pengertian yang kedua adalah Tuhan menyatakan karya-karya yang luar biasa. Itu Tuhan melawat. Nah, kemudian yang ketiga adalah Tuhan berperkara dengan kita. Jadi, saudara, arti dari episkoptomai, ya, yang pertama adalah Tuhan mengambil alih, kemudian Tuhan menyatakan perkara-perkara yang luar biasa. Yang ketiga adalah Tuhan mau berperkara, berurusan dengan kita. Nah, hari-hari ini penting untuk kita mengalami lawatan Tuhan, Pak Ibu. Amin. Hari-hari ini banyak kesusahan terjadi, ada banyak kesulitan terjadi, ada banyak masalah terjadi dan kita perlu lawatan Tuhan. Bahkan kalau nggak ada masalah pun kita perlu lawatan Tuhan. Itu kita alami setiap hari. Penting untuk kita mengalami lawatan Tuhan. Nah, ada beberapa hal ketika orang mengalami lawatan Tuhan, apa yang terjadi? Nah, coba lihat di dalam ayat 74 bagian A. Lukas 1 ayat 74 bagian A. Supaya kita terlepas dari tangan musuh. Kenapa kita hari-hari ini butuh lawatan Tuhan? Butuh Tuhan itu ambil alih hidup kita. Tuhan itu yang menyatakan perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan yang berperkara, berurusan dengan kita. Kenapa kita perlu lawatan Tuhan? Supaya kita ini terlepas dari tangan musuh. Amin. Terlepas dari tangan musuh. Saya saksikan tadi pagi bahwa hari Rabu kemarin di Jogja, kami ada pelayanan pelepasan. Karena di WA-nya isinya tolong bantu doa karena ini temannya itu mengalami ketakutan karena disantet, ya, karena saingan bisnis yang nggak suka dan sebagainya dan kemudian nyantet dan orang ini mengalami ketakutan dan 2 hari nggak bisa tidur, 2 hari nggak bisa makan, hidupnya cemas. Nah, kemudian kita ketemu di satu tempat, saya ajak teman. Dan kita melayani di sana. Saya ajak teman yang spesialis di situ. Ya, teman ini bisa lihat apa yang itu ya, yang terjadi dan sebagainya. Dan dia yang tanya jawab dan saya lihat amati ternyata ibu ini bukan takut disantet, ya, tetapi takut karena usahanya dihianati oleh teman. Dihianati oleh orang kepercayaannya dan mengharuskan dia membayar investor, ya, orang-orang yang sudah berinvest di usahanya itu sebesar 3,6 M. Ya, pantesan gak bisa tidur, saudara ya, 2 hari itu yang kita layani itu 2 hari itu yang gak bisa tidur dan gak bisa makan. Nah, kemudian kita konseling. Jadi saudara, hari-hari ini firman Tuhan katakan adalah hari-hari yang jahat. Ya, hari-hari yang jahat, kasih kebanyakan orang sudah mulai tawar, orang durhaka banyak dan sebagainya. Dan perlu hari-hari ini kita mengalami lawatan Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan lepaskan kita dari tangan-tangan musuh. Amin. Amin Pak Ibu. Dan firman Tuhan katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu, pemerintah, kuasa-kuasa roh-roh jahat yang ada di udara. Itu peperangan kita. Saudara harus benar sadar bahwa setiap hari, setiap saat kita ada yang namanya spiritual war, perang secara spiritual. Ada.
iblis coba membujuk, coba memanipulasi supaya kita ini terjerat oleh jebakan iblis. Supaya kita ini terjebak, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang jatuh, iman kita jatuh, kesetiaan kita jatuh dan sebagainya. Iblis gunakan berbagai banyak cara. Dia gunakan supaya anak-anak Tuhan jatuh. Nah, kita harus sadar bahwa setiap hari, setiap saat ini ada peperangan secara spiritual. Makanya Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Amin Pak Ibu. Nah, untuk itu saudara perlu lawatan Tuhan. Perlu Tuhan ambil alih hidup kita. Tuhan perlu menyatakan perkara-perkaranya. Tuhan perlu berurusan, berperkara dengan kita. Karena itu mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, terus alami lawatan Tuhan. Nah yang kedua, kenapa kita perlu lawatan Tuhan? Kalau saudara lihat di dalam ayat 74, seterusnya ini ya. Bagian B, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ada cara ibadah yang berbeda. Kenapa kita perlu lawatan Tuhan? Supaya cara ibadah kita beda. Cara kita datang kepada Tuhan beda. Cara kita mempersembahkan korban kepada Tuhan beda. Cara kita menaikkan pujian kepada Tuhan beda. Nah, untuk beda kita perlu lawatan Tuhan. Saudara lihat orang-orang yang dilawat Tuhan. Mereka enggak segan-segan untuk memuji Tuhan. Melompat, bertepuk tangan, angkat tangan dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka terima lawatan Tuhan. Amin. Orang yang terima lawatan Tuhan ibadahnya beda. Kemudian ayat 75 dikatakan dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi saudara kita perlu lawatan Tuhan supaya ibadah kita itu beda, hidup kita beda. Kita enggak main-main lagi dengan Tuhan. Kita hormat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, jaga kekudusan, jaga kehormatannya Tuhan. Ada banyak orang-orang ibadah tidak hormat kepada Tuhan, tidak menghormati kekudusan di dalam ibadah. Tetapi mari orang yang mengalami lawatan Tuhan, dia akan hormat sama Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Nah hari-hari ini kita perlu lawatan Tuhan. Hari-hari ini. Ada begitu banyak masalah di luar sana. Apalagi saudara hari-hari ini akibat pandemi COVID-19. Banyak kesusahan terjadi. Ada banyak kesulitan ekonomi. Ada banyak kesulitan di dalam rumah tangga. Bahkan mungkin gangguan kesehatan dan sebagainya. Ada banyak masalah dan kita perlu lawatan Tuhan. Nah bagaimana cara Tuhan melawat kita? Bagaimana cara kita mengalami lawatan Tuhan? Bagaimana caranya supaya lawatan Tuhan terjadi di dalam hidup kita? Ada beberapa cara, saya sampaikan satu aja cara. Karena acara kita panjang ya. Dan coba lihat di dalam Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 ayat yang ke-4, 5 dan 6. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlukuk-lukuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jadi ini merupakan khotbah apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dia menyampaikan apa yang pernah ditulis oleh Nabi Yesaya, nubuatan Nabi Yesaya tentang ada suara yang berseru-seru di padang gurun,
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan dan berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Semua orang akan menerima lawatan Tuhan. Di pasal pertama, ayahnya Sakaria bernubuat menaikkan pujian bahwa terpujilah Tuhan Allah sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi umatnya. Nah, gimana supaya lawatan Tuhan itu terjadi? Anaknya Yohanes Pembaptis, persiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapkan jalan yang nggak rata diluruskan, yang lembah diratakan, yang gunung-gunung diratakan, yang lembah ditimbun supaya rata. Nah, itu ada maknanya sendiri-sendiri. Nah, saya coba ingin sampaikan yang di dalam ayat yang ke-5. Setiap lembah akan ditimbun. Lembah itu, saudara lihat, lembah itu curam ya. Turun ke bawah, curam, dan harus ditimbun supaya rata. Lalu apa hubungannya terima lawatan Tuhan dengan mempersiapkan jalan yang bagaimana lembah itu ditimbun supaya rata jalan itu. Jalan itu kadang ada lembah, ada gunung. Nah, kalau lembah ditimbun. Loh, apa hubungannya dengan lawatan Tuhan? Saudara, gini ya. Kondisi pada waktu itu bangsa Israel sedang di dalam kuasa kekaisaran Romawi. Mereka dijajah Romawi. Nah, akibat dijajah Romawi bukan hanya menjajah saja, tapi sudah mencampuri urusan keagamaan dari orang Yahudi. Di dalam ayat pertama menjelaskan, dari Lukas pasal 3, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan saya nggak kelihatan mata saya ini. Dan ya sudah baca sendiri ya, raja wilayah Abilene, ayat 2, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Ya, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Nah, kemudian di ayat 3 masuk, ayat 4, Yohanes. Ini ya, berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, saudara lihat, persiapkan jalan, kalau ada lembah ditimbun di ayat 5. Maksudnya apa dengan mempersiapkan jalan? Jadi gini Pak Ibu, pada waktu itu, enggak ada ceritanya saudara, imam besar itu lebih dari satu. Enggak ada. Di dalam ayat yang ke-2, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada 2 imam besar. Padahal enggak boleh ceritanya ada 2 imam besar. Imam besar harus 1. Gak boleh dari imam besar Harun sampai Yesus sebagai imam besar. Di kitab Ibrani itu. Gak boleh lebih dari 1. Harus 1. Tetapi pada waktu itu Israel mempunyai 2 imam besar. 1 Hanas, 1 Kayafas. Kayafas ini adalah mantunya dari Hanas. Jadi Hanas ini mertuanya Kayafas. Ya. Jadi mantu. Nah, orang Israel sebenarnya lebih condong kepada Hanas, suka kepada Hanas. Tetapi kekaisaran Romawi karena ingin membangun hubungan yang baik dengan orang Yahudi, mengangkat Kayafas, mantunya Hanas, menjadi imam besar. Padahal itu enggak boleh.
Tapi udah mulai urusan politik masuk di dalam gereja. Urusan politik masuk dalam urusan agama. Semua. Jadi kehidupan keagamaan pada waktu itu udah mulai turun. Moral mereka turun seperti lembah. Tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, Yohanes datang untuk mempersiapkan jalan, untuk mempersiapkan orang-orang terima lawatan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang lembah ditimbun supaya rata. Artinya orang yang mulai tidak sesuai dengan standar firman Tuhan, jauh di bawah standar firman Tuhan, harus di-upgrade, dinaikkan supaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak akan pernah menerima lawatan Tuhan ketika hidup kita masih di bawah standar firman Tuhan. Tidak akan pernah. Saudara harus upgrade hidup saudara sesuai dengan standar firman Tuhan. Amin. Baru saudara terima lawatan Tuhan. Nggak bisa kita terima lawatan Tuhan, sedangkan kita masih hidup di dalam dosa. Hidup kita jauh di bawah standar firman Tuhan. Tidak bisa. Kemarin teman saya bereskan ibu ini. Ternyata ibu ini pernah bermain-main dengan kuasa kegelapan. Yang kemarin di Jogja ketemu. Dia pernah jalani istilahnya nyepi gitu ya. Jalani dan didatengin roh-roh apa segala macam. Dia jalani itu, saudara. Ya, dia jalani dan ditanya apa pernah minta sesuatu dari dukun supaya pelaris, dia bilang dia nggak tahu, enggak dia jawab. Tapi dia pernah dikasih mantra untuk waktu semedi itu. Dan teman saya bilang harus minta ampun sama Tuhan. Supaya terima lawatan Tuhan. Amin, amin Pak Ibu. Nggak bisa kita terima lawatan Tuhan ketika hidup kita masih di bawah standar firman Tuhan. Nah mari sore hari ini, mungkin hidup kita kemarin-kemarin karena dihabiskan terlalu fokus dengan COVID, urusan COVID, kita mulai hidup kita kering, rohani kita kering, jauh dari standar firman Tuhan. Mari sore hari ini di hadapan tubuh dan darah Yesus, ampuni saya Tuhan. Saya ingin hidup saya sesuai dengan standar firman Tuhan. Amin. Kami bawa dan kami persembahkan persembahan kami, harta kami kepada Engkau ya Tuhan, sebagai bukti cinta kami atas setiap berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Baik besar kecil kami percaya Tuhan yang akan membalas dengan berlipat kali ganda, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya tingkap langit akan dibuka oleh Tuhan sehingga setiap usaha pekerjaan kami apapun yang tangan kami perbuat dibuat berhasil oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kesempatan ini juga kami bawa bangsa Indonesia ini kami serahkan kepada Engkau. Di tengah-tengah masalah yang masih melanda bangsa kami, yang dialami bangsa kami, biarlah pertolongan demi pertolongan Tuhan boleh menjadi bagian buat bangsa kami ya Tuhan. Sehingga dengan adanya goncangan yang terjadi ini ya Tuhan, bangsa kami boleh tetap stabil karena ada pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat setiap para pemimpin kami, Tuhan berikan hikmat buat mereka dalam mereka menjalankan roda organisasi ini ya Tuhan. Terlebih bawa mereka supaya mereka tidak menyimpang dari setiap kehendak Tuhan buat para pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat setiap gereja Tuhan di seluruh bangsa kami. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, Tuhan yang lawat, Tuhan yang memberkati, melindungi mereka, dijauhkan dari setiap mara bahaya penyakit-penyakit sampar yang hari ini sedang mengancam setiap umat-Mu ya Tuhan. Mereka boleh aman dalam lindungan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Khusus kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di mana yang merembang, kami juga menyerahkan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap para hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan.
majelis staf gembala, pengurus wadah rayon, semuanya ketua-ketua kom, semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan setiap umat Tuhan dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum wanita, kaum pria, lansia. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, bawa mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Yang lemah kuatkan, yang susah berikan penghiburan, yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus, beri kesembuhan. Sidang jemaat Tuhan yang sudah lama meninggalkan Engkau, Tuhan ingatkan mereka sehingga mereka boleh kembali kepada Engkau, mengingat kasih karunia Allah, pengorbanan Alia atas kayu salib buat jiwa mereka ya Bapa, sehingga mereka tidak binasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Allah, pada pagi hari ini kembali kami umatmu bisa beribadah kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, begitu luar biasa pertolonganmu di dalam hidup kami. Engkau sudah memerdekakan kepada kami. Tuhan, Engkau berkati kami untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau beserta dengan kami sekalian Tuhan. Kasih sayang-Mu selalu menaungi kepada kami. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini, Engkau berkati mereka Tuhan, pakai hidup mereka, jadikan alat-Mu yang keberkatan. Terima kasih seberapa kami yang hadir pagi hari ini, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, bubuhi berkat ke atasnya. Beri kesehatan, kekuatan kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Kesempatan ini kami berdoa buat Ibu Iska Purnomo yang masih dirawat di Rumah Sakit Kudus. Engkau jamah dia, angkat segala sakit penyakitnya, sembuhkan dengan sempurna, agar boleh kembali lagi beribadah bersama-sama dengan kami, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Berkati negara dan bangsa kami, berkati umat-Mu sekalian dengan berkat-Mu. Tuhan, kalau pada hari Selasa yang akan datang, kami akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Tuhan, di dalam peringatan ini, lindungi negara dan bangsa kami. Engkau berkati kami semua dengan kasih setia-Mu. Terima kasih, hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu.
bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.